Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solihannya Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita mau belajar tematik tema 3 ya, di pertemuan yang pertama. Nah, Bu Guru ingatkan dulu ya, sebelum kita belajar, yuk siapkan buku tematik tema 3-nya ya. Dan alat tulisnya jangan lupa. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Semua ikuti Bu Guru ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga dengan membaca doa kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Bu Guru akan ingatkan kalian selalu agar patuhi protokol kesehatan ya sayang, dengan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian pakai masker, jauhi kerumunan, kemudian kurangi mobilitas ya. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Oke, selanjutnya kita seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tematik tema 3, tugasku sehari-hari, kemudian di subtema 1 ya nak ya. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, nanti kita akan pelajari bersama. Nah, ini untuk bukunya seperti ini ya. Sudah sama ya sayang ya. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar bagian 1 dulu ya, di pembelajaran ke-1 sampai dengan ke-3. Yuk, kita awali dengan pemetaan KD-nya dulu. Nah, di sini ada 5 mupel ya, seperti biasa. Untuk PPKN-nya nanti kita akan belajar tentang simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian matematikanya nanti kita akan belajar tentang pecahan uang sayang. Pecahan uang logam, kemudian pecahan uang kertas. Nanti kita akan belajar itu dan membandingkannya ya. Kemudian SBDP nanti kita akan mengenal pola irama sederhana ya. Irama dan birama nanti kita akan belajar praktek ya. Kemudian bahasa Indonesia kita akan belajar kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis. Kemudian PJOK nanti kita akan belajar gerak dasar manipulatif ya. Oke, selanjutnya di tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian mampu memahami kosakata ya. Kemudian menentukan letak rumah berdasarkan denah. Nanti kita belajar denah ya. Kemudian mengenal dan membandingkan pecahan uang yang Bu Guru sampaikan tadi. Kemudian menentukan panjang dan pendek bunyi. Kemudian menyebutkan cara melempar, memukul, dan menangkap bola. Untuk pertemuan kali ini kita belajar dua dulu ya, melempar dan memukul. Kemudian mampu memahami perbedaan jenis kelamin di rumah. Kemudian memahami kosakata, menentukan nilai pecahan uang kertas ya, dan logam. Kemudian menentukan anggota keluarga berdasarkan pekerjaan. Nanti di rumah kerjaannya ngapain aja nih? Kalau ibu ngapain, ayah ngapain, terus kakak dan adik ngapain? Nanti kita pelajari ya. Oke, kita lanjut ke halaman 1. Di situ ada bacaan. Bu Guru mau baca dulu, silakan disimak dengan baik ya. Tugasku sehari-hari. Siti, siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Kalian sudah seperti itu belum ya? Semoga sudah ya sayang ya. Kemudian Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama.
Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, harus seperti itu ya, walaupun temannya berbeda agama, tetapi kita harus saling menghargai. Nah, nih tugas Siti tuh di rumah belajar, kemudian membantu ibunya menyiram tanaman. Yuk, sekarang kita ke halaman 4 ya, mengenal letak rumah. Kita lihat di situ ada rumah Siti, Ayu, dan rumah Adi. Kemudian ada musola dan ada angkutan umum tuh, angkot ya. Yuk, Bu Guru baca lagi ya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi, di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, untuk menentukan kanan kiri rumah, kita harus tahu sayang, rumah harus menghadap ke jalan. Coba kita lihat rumah Siti kalau menghadap ke jalan, berarti yang sebelah kanan adalah rumah Adi, kemudian sebelah kiri adalah rumah Ayu. Sedangkan musola, dia harus menghadap ke jalan juga kan, berarti sebelah mana? Sebelah kanannya itu adalah yang samping angkot itu. Kemudian yang sebelah kiri itu di depan rumah Adi. Begitu ya nak ya. Cara menentukan kanan kiri rumah yaitu rumah harus menghadap ke jalan. Nah, kemudian rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Dulu zaman Bu Guru sekolah waktu SMP itu ongkosnya 300. Sekarang udah naik banyak ya, karena kan BBM selalu naik tuh tiap tahun. Ya nggak tiap tahun ya. Ya pokoknya naik gitu ya. Oke, selanjutnya yuk kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Siapa tadi? Adi. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ayu, betul ya. Di manakah rumah Siti? Di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa rupiah tadi? Iya, betul 1.000. Oke, sudah ditulis semua ya. Sekarang Bu Guru lanjutkan. Sekarang kita lihat di halaman 5 itu ada perintah hubungkan dengan garis. Kalimat yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Oke, kita langsung ke halaman 6 ya. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi ya, yang paling kanan tadi, sebelah kanan rumah Siti. Terus di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Adi atau Ayu. Rumah Ayu ya. Oke, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah, iya betul, rumah Siti ya. Tadi ya berada di tengah-tengah. Oke, sudah ditarik garis semua ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 6. Nah, nih ada ceritanya nih. Setiap hari Siti mendapat uang saku, sama seperti kalian ya, waktu sekolah pasti dapat uang saku. Kemudian uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya, ditabung ya, nggak boleh boros-boros, nggak boleh jajan terus. Nah, sekarang kita lihat yuk, kita mengenal pecahan nilai uang. Nah, kita pertama kali mengenal nilai uang logam ya, pecahan nilai uang logam. Ada Rp100, 200, 500, dan 1.000. Nah, dari semua pecahan ini, mana yang paling besar nilai pecahannya? Iya, 1.000 ya. Yang paling kecil adalah 100. Oke, sekarang kita bandingkan yuk. Nilai pecahan tersebut ada 100 dan 200 di situ. Berarti 100 titik-titik diisi dengan lebih kecil dari Rp200. Nah, kemudian kita lihat di halaman 8, kita kerjain bareng-bareng ya. Itu ada 500 dan 200. Sebelumnya kita tulis dulu tuh 500 berarti Rp 500,00. Diisi 500 itu lebih besar dari atau lebih kecil dari? Iya, lebih besar dari ya. Kemudian di bawahnya kita tulis pakai huruf Rp500 lebih besar dari Rp200. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian untuk soal yang ada di bawahnya itu ada satu soal lagi kan. Silakan kalian
gunakan untuk latihan di rumah ya, kerjain di rumah secara mandiri dan semoga nanti dengan sering latihan kalian lebih paham. Oke, kita lanjut ke halaman 9. Yuk kita urutkan sayang dari uang, pecahan uang yang nilainya paling kecil. Nomor 1 itu ada 500, 100, dan 200. Paling kecil mana ya? Iya, 100 ya paling kecil, kemudian 200, dan terakhir adalah 500. Nah, kemudian di nomor 2, 3, dan 4 silahkan kalian kerjakan di rumah secara mandiri ya sayang ya. Ingat harus teliti ya, konsentrasi, jangan sampai tertukar mana yang paling kecil dan mana yang paling besar ya. Oke, paham ya? Halaman 9 silahkan dikerjakan nomor 2, 3, dan 4. Sekarang kita lanjut ke halaman 10, kita akan belajar irama dan birama. Nah, Bu Guru bacain dulu ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Nah, kalau sekarang mungkin sudah jarang ya kentongan ya. Panggilan untuk sholat itu biasanya kan pakai adzan ya. Kalau sekarang adzannya sudah pakai mikrofon. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Coba ya kita ulang. Irama adalah bunyi yang teratur berulang. Yuk sekali lagi, irama adalah bunyi yang teratur berulang. Sedangkan birama adalah banyak ketukan dalam setiap ruas. Nah, sekarang kita praktek ya. Itu ada tepuk tangan itu hurufnya T, sedangkan K itu hendak sampai hentak kaki ya. Hentak kaki itu kakinya diinjak-injakkan ke tanah, tapi pelan-pelan ya sayang, jangan kenceng-kenceng, nanti khawatir kakinya sakit ya atau terkilir nanti. Coba ya kita praktek. T berarti kalian tepuk T, kemudian K kalian hentakkan kaki ya. Yuk kita mulai. TKK, TKK, TKK. Sekarang yang kedua ya, yang B. KTT. K berarti hentak kaki, baru tepuk tangan 2 kali ya. Yuk kita mulai. KTT, KTT, KTT. Gitu ya, nanti kalian bisa coba di rumah. Untuk teman-teman kalian yang tadi pagi sudah Zoom, sudah Bu Guru nilai ya. Nah, kemudian bisa juga kalian gabungkan beberapa irama. Tuh ada tek, tek, tong. Lihat tuh. Kemudian ada tek, tong, tek. Itu kalian bisa pakai sumpit yang ada di rumah atau pakai apa ya? Mungkin pakai sumpit ya yang ada di rumah atau pakai pensil tuh, 2 pensil. Tek, tek, tong. Tongnya nanti kalian bisa pukul pensil ke meja, boleh nggak apa-apa. Tek, tek, tong gitu ya. Tek-teknya pakai pensil, kemudian tongnya pakai meja pukulkan ke meja pensilnya, tapi pelan-pelan ya, biar pensilnya nanti nggak patah. Khawatir nanti kalau terlalu kuat pensilnya patah deh ya. Kemudian ada lagi yang pakai tepukan, ada prok, prok, tuk. Prok, prok itu berarti tepuk tangan ya. Prok, prok, tuknya berarti kalian pukul meja. Ingat pelan-pelan aja ya, nggak boleh terlalu kencang, nanti tangannya sakit ya sayang ya. Oke, nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya. Kemudian di halaman 12, di situ ada permainan kasti. Nah, di situ ada 2 gerakan, yaitu gerakan melempar dan memukul. Dan kedua gerakan tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Kalau mau melempar bola nggak mungkin ya, kalau nggak ada yang nangkep, harus ada yang nangkep. Terus kalau memukul berarti kan harus ada yang lemparin bola ya, supaya nanti bisa kalian pukul bolanya. Oke, untuk praktek memukul dan melempar bola, Bu Guru minta tolong nanti pakai bolanya yang ringan aja ya, atau boleh kalau nggak punya bola di rumah, pakai kertas yang udah nggak kepake, terus remas-remas, kemudian diisolasi tuh kan nanti bisa jadi besar. Terus setelah itu bisa deh dipakai untuk praktek melempar dan memukul bola gitu ya. Dan pemukulnya, kalau misalkan nggak punya pemukul yang seperti di gambar nggak apa-apa, kalian bisa pakai benda-benda yang ada di rumah kalian.
Tapi jangan pakai alat masak mamanya ya, jangan pakai, mungkin mainan kalian ada untuk pemukul boleh atau apa saja boleh ya. Oke sayang, begitu ya. Kemudian kita lihat di halaman 14, di situ ada denah lagi tuh. Ada rumah Siti dan rumah teman-temannya. Yuk kita kerjakan dulu. Di halaman 14, di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti, betul. Kemudian di samping kiri musola adalah rumah, ingat musolanya harus menghadap ke jalan, berarti sebelah kirinya adalah rumah Bayu. Terus di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Siti, sebelah kirinya adalah rumah, iya betul, rumah Ayu ya. Kemudian di sebelah kanan rumah Adi, ini rumah Adi, sebelah kanannya berarti pojok sana ya, berarti rumah Budi. Di depan rumah Bayu ada rumah Bayu, depannya adalah rumah yang ungu adalah rumah Adi. Nah, kemudian di halaman 15 itu ada soal lagi kan, berdasarkan denah ini. Silakan kalian kerjakan secara mandiri di rumah ya. Kemudian ada kotak, ini silakan kalian selesaikan ya, lengkapi gambar sesuai dengan denah yang sudah kita lihat tadi ya, di denah yang ini di halaman 14 nih. Nanti untuk menjawab di halaman 15 ya. Semua kotak-kotak silakan diisi. Begitu ya sayang ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 16. Kita lihat di situ ada Siti dan keluarganya, kemudian Siti juga membantu adiknya untuk belajar ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Siapkan pensilnya ya, kita tulis bareng-bareng. Tulislah tugas Siti terhadap adik di rumah. Nah, di sini kan ada Siti tuh, membantu dan menemani adiknya belajar. Kemudian, tulislah tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Membantu ibu menyiapkan makanan. Nih di gambar yang pertama ya, Siti bawa kue untuk diberikan kepada ayah dan Ali. Untuk dimakan bersama ya tentunya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di halaman 19. Nah, di sini ada gambar Siti sedang Siti sedang membantu ibu di pagi hari. Coba ya, Bu Guru bacain, silakan disimak dengan baik. Siti anak yang rajin, setiap hari Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, yuk kita cari tahu tugas Siti di rumah pada pagi hari apa ya? Iya, tugas Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Tuh dilihat tuh, Sitinya nyuci sayur. Nah, kemudian yuk siapkan pensilnya lagi, kita langsung tarik garis ya. Dimulai dari yang pertama, ini di halaman 20 ya nak ya. Pertama Siti tugasnya adalah mencuci sayur. Kalau ibu menyiapkan sarapan, kemudian ayah mencuci sepeda motor, dan terakhir Ali tugasnya adalah mengelap sepeda motor setelah dicuci oleh ayah. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi nak. Di halaman 20, nah di sini ada gambar halaman 20 dan 21 ya. Di situ ada gambar Siti, terus ibu, ayah, sama Ali. Nah, tugas kalian menuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Nih contohnya, Siti kan tugasnya mencuci sayur. Berarti kalian tulis, Siti bertugas untuk mencuci sayur. Gitu ya. Dan ibu, kemudian dan yang lainnya juga. Silakan kalian tulis. Kemudian kita lanjut ke halaman 22. Di situ ada pecahan nilai uang kertas. Nah, tadi kita udah belajar pecahan uang logam ya. Sekarang kita belajar pecahan uang kertas. Ada Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Nah, kalian lihat ya. Dari senyumnya, semakin besar nilai nominalnya, senyumnya akan semakin lebar. Apalagi di uang Rp100.000 ya. Senyumnya Pak Karno, Pak Soekarno, dan Pak Muhammad Hatta tambah lebar. Artinya
nominalnya itu tambah besar ya nak ya. Tapi ya enggak juga ya. Begitu ya nak ya. Ada 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 5000 dan 50000 dan 100.000. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk membandingkan nilai pecahan uangnya. Yuk kita lihat dulu nih. 1000 titik-titik dari 200. Berarti 1000 lebih besar dari 200 rupiah. Kemudian ada 1000 sama 2000. Uang 1000 rupiah lebih kecil dari 2000 rupiah. Nah, kemudian kita ke halaman 24 ya nak. Kita akan bandingkan, kemudian diurutkan dari pecahan uang yang paling kecil nilainya. Yuk kita mulai dari nomor 1. Ada 1000 ya. 1000, 5000, 2000. Kita urutin yuk dari yang paling kecil dulu. Kasih angka 1. Berarti angka 1000, uang 1000, terus uang 2000, dan yang terakhir paling besar itu adalah uang 5000. Nah, kemudian soal nomor 2, 3, 4 silakan kalian urutkan secara mandiri di rumah ya. Supaya nanti kalian semakin mahir dalam mengurutkan pecahan uang ya. Oke, selanjutnya. Materinya udah selesai sayang. Sekarang adalah tugas ya. Tugas hari ini yaitu mengerjakan halaman 8, 9, 15, 20, dan 24. Kemudian yang belum ikut Zoom nanti bisa tugasnya juga mempraktekkan pola ketukan birama di halaman 10. Kemudian yang ketiga mempraktekkan gerakan melempar dan memukul bola di halaman 13. Dan semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan kalian semua dalam mengerjakan tugas-tugas. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesimpulan pada sore hari ini. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, untuk memudahkan menemukan tempat tujuan kita sebaiknya kita memiliki yang namanya denah seperti yang udah kita pelajari tadi ya. Kemudian tugas sehari-hari seorang anak adalah belajar dan membantu orang tua. Uang terdiri dari pecahan yaitu pecahan uang logam dan pecahan uang kertas. Dan semakin besar angka dan jumlah 0 dalam suatu pecahan uang berarti semakin besar pula nilai pecahan uang tersebut ya nak. Kemudian kita dapat membandingkan pecahan uang dengan kata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Kemudian dalam permainan kasti ada 2 gerakan untuk yang kita pelajari hari ini ya, yaitu melempar dan memukul bola. Oke, selanjutnya alhamdulillah tema 3 subtema 1 di bagian yang pertama telah kita selesaikan sayang. Dan semoga kalian semua diberi kemudahan dalam memahami materi. Tentunya Bu Guru akan selalu ingatkan, rajin-rajinlah kalian dalam belajar ya, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke sayang, kita akhiri ya untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis ya. Yuk bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ya semuanya. Bu Guru mohon maaf apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Terima kasih ya sayang atas semangatnya dan perhatiannya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi besok pagi ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.